Shalom, mari masuk ke ruang yang maha kudus dengan pujian dan penyembahan. Selamat beribadah. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini ya Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Kami mau membawa Tuhan setiap persembahan pujian kami ya Tuhan. Kami mau naikkan Tuhan setiap doa-doa kami ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan gembala sidang kami beserta 4 wakilnya. Berkati juga Tuhan karayon kami. Berkati juga gembala debat ini Tuhan beserta 2 wakilnya. Kau bawa mereka lebih lagi Tuhan. Kau bawa mereka naik ke gunung kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan semakin unity ya Tuhan. Kau berikan ya Tuhan mereka satu pewahyuan yang baru ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Yesus. Kami juga membawa Tuhan setiap jemaat-Mu, setiap pelayan-pelayan jemaat-Mu juga ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan dalam setiap pergumulannya, dalam setiap apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan. Kami percaya Yesus di tengah masa-masa yang sulit ini kami percaya Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan indah pada waktunya. Terima kasih ya Bapa. Kau juga berkati Tuhan bangsa dan negara kami. Kami percaya Yesus. Penuaian besar terjadi atas bangsa ini ya Tuhan. Api Pentakosta ketiga itu turun ya Tuhan. Biarlah semua jiwa-jiwa itu yang terhilang boleh datang kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Yesus penuaian besar terjadi ya Tuhan. Berkati setiap pemerintahan, presiden, wakil presiden, lembaga negara maupun pemerintahan yang terkecil. Semua boleh dalam tuntunan Tuhan. Mereka boleh membawa bangsa ini lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami yang percaya dan siap bersorak-sorai lebih lagi. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Biar pagi hari ini kita akan bersuka cita. Kami menyatakan hidup kami penuh mujizat. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kami bebaskan roh kami pagi ini Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu
penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Bersama katakan, hidupku penuh mujizat. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami mau bersuka cita, kami mau menari. Haleluya. Indahnya pelangi, seterangnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang terpegang. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Kami bebaskan roh kami, Tuhan. Indahnya pelangi, seterangnya mentari. Namun Kau yang terindah, Kau yang termegang, hanya Kau yang termegang. Walau badai menghadang, amin, dan bumi pun bergoncang, kasih setia-Mu tetap Tuhan. Namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yes Lord, besar kasih setia-Mu, rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah
Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, Engkau akan menudungi aku, di bawah sayapmu, aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangan mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka engkau akan meluputkanku, engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab, engkau akan menyertaiku dalam kesesakan, engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur, akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa.
Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami nyatakan iman percaya kami Tuhan. Karena firman-Mu berkata, ketika kami percaya, kami akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kami taruh iman kami padamu Tuhan.
namun aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Oh, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kami tetap percaya, apapun yang terjadi Tuhan, kami mau tetap menyembah-Mu. Hanya Yesus yang kami percaya. Kami taruh iman kami Tuhan, kami taruh iman kami percaya akan Engkau. Hiaralamaya syandaralamaya-Mu. Haleluya. Apapun yang terjadi, kami mau tetap percaya. Haleluya, haleluya. Sebab kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya ralabaralabaralabaralabaya sigaralabaya se. Haleluya. Aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau
pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami bicara melalui lidah bibir hamba-Mu yang menyampaikan firman pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GBI Menteng yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah, kita akan lebih dulu berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, rahmat dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami minta bimbingan dan kuasa Roh Kudus benar-benar menasehati, menghibur, menguatkan, meneguhkan kami lewat kebenaran firman Allah. Sehingga setiap pribadi kami sungguh-sungguh diberkati lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GBI Menteng. Kiranya berkat firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap di tengah pandemik yang sangat melonjak cepat ini, kita tetap bertahan di dalam Tuhan dan tetap memandang Tuhan senantiasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada masa-masa ini adalah masa-masa yang sukar. Banyak orang setelah hampir 2 tahun ini, masa pandemik saudara-saudara, mengalami degradasi kerohanian. Rohani mereka merosot. Mereka menjadi kering, menjadi lemah, kadang-kadang menjadi begitu hampa. Doa menjadi kering, tidak merasakan hadirat Allah. Pujian dan penyembahan sudah semakin melempem saudara-saudara. Bahkan ikut Zoom meeting pun atau ibadah online pun saudara tidak begitu konsentrasi. Hal ini disebut kemerosotan rohani. Itu sebabnya pada masa-masa seperti itu biasanya orang zaman dulu menyediakan waktu untuk menyepi, menyendiri. Orang menyebutnya retreat. Lalu mereka berdoa di sana, di puncak. Misalnya di gua doa. 3 hari 3 malam mereka di puncak atau di gua doa berdoa. Membangun rohaninya. Tetapi saudara-saudara, pada masa pandemik ini, retreat kita bukan di sebuah tempat, di gua doa atau di puncak. Kita semua retreat di rumah masing-masing. Dan ini berlaku 1,5 tahun lebih sudah. Saudara-saudara, kita retreat. Apakah perlu waktu yang lebih panjang lagi? Harusnya tidak. Kenapa tetap loyo iman kita? Karena kita tidak membangunnya. Itu sebabnya hari ini saya akan berkhotbah dengan tema kebangunan rohani secara pribadi. Kebangunan rohani secara pribadi. Kita harus membangun rohani kita secara pribadi. Karena tanggung jawab untuk kerohanian kita adalah diri kita sendiri, saudara. Seperti firman Tuhan berkata, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dalam kitab Yudas 1 ayat 20, ternyata siapa yang harus bertanggung jawab atas rohani kita? Ya diri kita. Kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Kadangkala ekonomi kita lemah, iman kita lemah, keluarga kita banyak berantakan. Kita cenderung menyalahkan orang lain. Padahal yang harus bertanggung jawab penuh adalah diri kita. Saya ingat kisah ada seorang, katakanlah namanya Dr. Harun. Ya. Pada saat dia pertama kali bertugas sebagai dokter di rumah sakit gila atau di rumah sakit orang gila, saudara-saudara, dia pertama kali hari itu masuk, semua orang berteriak, saudara, berteriak semua orang, yaitu orang-orang gila tentunya berteriak, ya orang gila masuk, orang gila masuk, orang gila masuk. Kaget dia, iya, orang gila masuk katanya.
Yang gila siapa sebetulnya? Ya, dokter itu berkata, kamu yang gila justru dalam hatinya. Kenapa dia yang dituduh gila? Semua orang menuduh dokter itu gila, saudara-saudara. Dan mereka waras. Pelajaran apa yang didapat dari kisah ini? Jelas sekali, saudara-saudara, bahwa perkataan orang begitu banyak, yaitu demokrasi, bilang gila, gila, gila. Yang gila adalah mereka sebetulnya. Yang normal adalah dokter itu. Tapi kecenderungan orang berpikir dan berpendapat bahwa suara terbanyak itu yang paling benar. Ya, sehingga orang seringkali memilih suara terbanyak daripada suara satu orang. Tetapi yang perlu kita pelajari juga, walaupun kita dibilang gila, tetaplah waras harusnya. Karena kita memang orang yang waras. Hari esoknya, Dokter Harun berkunjung ke sebuah kamar orang gila. Dan orang gila ini sedang mancing di ember. Jadi ada ember, dikasih air, lalu dia mancing di ember itu. Dokter ini berkata, Dokter Harun ini, "Hei, kamu sedang ngapain?" Nah, orang gila ini berkata, "Ya sedang mancing lah. Dokter udah lihat bahwa saya sedang mancing." Dokter itu berkata, "Udah dapat berapa?" Lalu orang gila itu berkata, "Dasar gila," kata orang gila ini. "Bagaimana bisa dapat, orang mancingnya di ember, Dok?" Gila dokter ini. Jadi saudara-saudara, kisah ini lucu sekali. Seringkali orang, saudara-saudara, menuduh gila dan menyalahkan orang. Dalam kerohanian kita sendiri seringkali mencari-cari siapa yang salah dan siapa yang bertanggung jawab. Kalau ada penyakit, kalau ada kemiskinan, kalau ada kegagalan, kalau ada kekacauan, keadaan rohani yang terpuruk, merosot, bahkan masa pandemik seperti ini, siapa yang disalahkan? Pemerintah. Siapa yang disalahkan? Orang lain. Saudara-saudara, sebaiknya kita menjadi orang Kristen betul-betul sejalan dengan Yudas pasal 1 ayat 20 ini. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Itu sebabnya hari ini saya mengupas tema ini, kebangunan rohani secara pribadi. Karena itu tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab kita secara pribadi. Hanya saja bagaimana Pak Apin supaya kita bisa mengalami kebangunan rohani secara pribadi. Kalau kita melihat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 41 sampai dengan ayat 46, Alkitab berkata demikian. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 sampai 46 berkata demikian. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Jadi Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Nah, ini sebuah perbedaan. Yang satu cuma makan dan minum, yang lain naik ke puncak Gunung Karmel. Saudara-saudara, menghadap Tuhan. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Lalu bujangnya naik ke atas, lalu melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergi sekali lagi." Lalu dilihat. Pergi sekali lagi, lalu dilihat. Tidak ada apa-apa. Pergi lagi dan lihat lagi. Tidak ada apa-apa. Sampai berapa? Demikianlah sampai 7 kali, saudara-saudara. Pada ke-7 kalinya, akhirnya berkatalah bujangnya, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu Elia berkata, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, raja Israel, pasanglah keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Jadi
Elia yakin betul, percaya betul, imannya besar sekali, bahwa akan turun hujan. Padahal sudah 3,5 tahun tidak turun hujan. Suatu hal yang sangat tidak mungkin. Tetapi bagi orang percaya, mungkin. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Saudara ingat, kalau Tuhan berkarya dalam sekejap mata, bisa berubah, saudara-saudara. Lalu turunlah hujan lebat. Ahab naik kereta, lalu pergi ke Jezreel, saudara-saudara. Tapi kesusul hujan, saudara-saudara. Tetapi kuasa Tuhan berkata atau berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya, lalu berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Jezreel. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam pembacaan kita ini adalah sebuah kisah zaman Elia mengalami sebuah keterpurukan kerohanian, kehancuran ekonomi, kelaparan di mana-mana karena 3,5 tahun tidak turun hujan. Saudara, ini yang disebut bencana. Sehingga timbul sakit penyakit, kemiskinan, kegagalan, ekonomi morat-marit, dampak dan akibat yang begitu besar sekali. Kerohanian Israel begitu merosot, tidak mengandalkan Tuhan lagi. Dan Ahab menjumpai Elia, menyalahkan Elia. Padahal Ahablah salah satu penyebab utama penderitaan bangsa Israel. Karena Ahab menyembah berhala. Terkadang kita menuduh orang lain penyebab masalah kehidupan kita. Padahal diri kitalah penyebab masalah itu. Seperti orang gila tadi. Menuduh orang lain gila, padahal dia yang gila. Menuduh dokter gila, padahal dia yang gila. Saudara-saudara, terkadang kita sering terbalik demikian. Itu sebabnya hari ini kita mendengar firman ini, kita koreksi. Apakah aku penyebabnya? Jangan mencari kambing hitam. Bereskan diri kita secara pribadi supaya kita betul-betul mengalami kebangunan rohani secara pribadi. Kalau pribadi kita mengalami kebangunan rohani, kita bisa membagikan kepada istri atau suami atau anak kita atau keluarga kita. Setelah itu bisa kita bagikan kepada jemaat yang kita layani atau jemaat yang kita jumpai. Kita rindu orang lain membangun diri kita. Padahal diri kitalah yang dituntut Tuhan untuk menjadi kebangunan rohani bagi orang lain. Dan Ahab menuntut itu. Tidak demikian dengan Elia. Kalau saya melihat kunci kebangunan rohani sehingga Elia mengajak dan mengembalikan orang Israel kembali kepada Allah di Gunung Karmel. Ini mau membuktikan bahwa Tuhan membutuhkan tokoh atau orang yang ingin dipakainya. Saya berkata, Allah mencari orang yang dapat dipakainya untuk menyatakan kuasa Allah yang lebih besar dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab berkata dalam kitab 2 Tawarik pasal 16 kalimat yang pertama. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Jadi mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kuasanya kepada setiap orang yang bersungguh-sungguh hati mencari Dia. Sampai hari ini Tuhan rindu memakai orang-orang yang hebat dalam generasinya untuk sebuah kebangunan rohani, saudara-saudara. Sekali lagi saya berkata, Allah selalu mencari orang-orang untuk dapat dipakainya sebagai penggerak kebangunan rohani di sebuah kota, di sebuah negara. Allah mencari. Zaman Yusuf dipakai. Pada masa zamannya Musa dipakai untuk kebangunan rohani. Elia, Elisa, Nehemia, Yosua, Paulus, Petrus, Jonathan Edward, Billy Graham, Evan Robert, Charles Finney. Pada zamannya Tuhan mencari orang-orang yang hendak dipakainya.
Hari ini siapkah saudara menjadi salah satu, menjadi seorang yang dicari oleh Tuhan, untuk Allah rindu melimpahkan kuasanya memakai saudara? Apakah engkau orangnya yang Allah cari selama ini? Jadilah demikian. Sebab kegerakan kebangunan rohani diawali oleh adanya seseorang yang mau dipakai oleh Tuhan. Apakah saudara bersedia dipakai oleh Tuhan hari ini? Saya memberi beberapa contoh kegerakan kebangunan rohani di sebuah kepulauan Skotlandia, saudara-saudara. Itu berawal dari seorang yang bernama Peggy Smith dan Christine Smith. Peggy Smith berusia 84 tahun dan Christine Smith berusia 82 tahun. Mereka digerakkan Tuhan, dipakai Tuhan untuk berdoa bagi Skotlandia. Dan sepanjang 30 tahun Skotlandia dilawat Allah. Hingga keluar di sana orang-orang hebat seperti David Flood, saudara-saudara. Orang-orang hebat. Ya. Keluar dari sana tokoh-tokoh hebat, besar, yang hebat. Saudara-saudara, itu diawali oleh Peggy Smith dan Christine Smith. 84 dan 82 tahun kakak beradik ini. Mungkin saudara berkata, Pak Apin, saya sudah tua. Bagaimana saya bisa menggerakkan orang lain menjadi hebat? Allah tidak perlu mencari orang yang kuat, yang pintar, yang cerdas atau bergelar. Allah mencari orang yang mau. Yang Alkitab katakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang apa? Bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Kalau saudara mau bersungguh-sungguh hati untuk dipakai Tuhan, sekalipun usia saudara 84 tahun, Allah bisa pakai kok. Contoh lain penggerak kebangunan rohani adalah Evan Robert. Saudara-saudara. Evan Robert, saudara-saudara, hanya pegawai tambang, tidak berpendidikan tinggi. 11 tahun dia berdoa untuk Inggris. Dan akhirnya Inggris mengalami kebangunan rohani. Tidak berpendidikan. Anak muda. Dipakai Tuhan secara luar biasa. Tidak ada alasan engkau berkata, Pak, saya masih muda, Pak. Jadi tidak mungkin dipakai Tuhan. Hanya pegawai rendahan. No. Allah hanya mencari orang yang mau dilimpahkan kekuatannya. Karena ia mau dan bersungguh hati terhadap Tuhan. Tuhan akan melimpahkan kuasanya. Sehingga ia menjadi orang yang mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Kebangunan rohani di New York, saudara-saudara, berawal dari seorang yang bernama Patrick Kilpatrick berdoa 7 tahun buat New York. Dan akhirnya New York dilawat Tuhan, saudara-saudara. Dalam 2 tahun 1 juta jiwa diselamatkan. Mungkin engkau pendeta. Di Indonesia banyak pendeta. Apakah engkau orangnya yang mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa yang berlimpah-limpah? Kebangunan rohani di Florida, saudara-saudara. Dalam 1 tahun 9 bulan ada 100.000 orang bertobat. Kegerakan ini betul-betul dilakukan oleh seorang yang cinta Tuhan. 2,5 tahun dia berdoa dengan jemaatnya. Dan terjadi kebangunan rohani. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menjadi orang Kristen yang mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan rindu memakai saudara. Kita tidak bisa menunggu orang lain. Siapa yang mau dipakainya? Kita tidak perlu menyodorkan orang lain. Dia saja Tuhan. Tidak. Saudara harus bergerak. Saudara jangan diam. Saudaralah orang yang rindu dipakai Allah untuk menyatakan kekuatan kuasanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi jelas sekali kalau saudara ingin melihat kehidupan keluargamu berubah, kehidupan gerejamu berubah,
bahkan kehidupan dirimu dan masa depanmu berubah, engkau harus menjadi orang Kristen yang rohaninya terbangun. Karena setiap masalah dan pergumulan biasanya bagi orang Israel selalu terhubung dengan dosa. Dan kalau dosa penyebab kehancuran dan dosa diselesaikan dalam dirimu dalam hidup pertobatan, maka akan menjadi berubah masa depanmu. Jadi Pak Apin, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana supaya saya bisa dipakai Tuhan? Kalau saudara ingin dipakai Tuhan, paling tidak lewat pembacaan firman Tuhan hari ini, ada 4 syarat atau syarat penggerak saudara menjadi tokoh kebangunan rohani atau berdampak mengubah dirimu dan sekelilingmu. Saudara-saudara, apa syaratnya? Yang pertama, kalau saudara ingin dipakai Tuhan, saudara harus memiliki iman yang lebih besar dari orang lain. Syaratnya iman. Itu sebabnya tadi dikatakan bahwa Elia berkata kepada Raja Ahab, ayo segera persiapkan dirimu. Derau bunyi hujan sudah segera akan turun. Kok dia tahu bahwa derau hujan akan segera turun? Bagaimana dia tahu? Ternyata pada pasal 18 ayat 1-nya Tuhan sudah memerintahkan kepada Elia. Elia beritahu kepada Ahab, dia persiapkan karena akan datang hujan. Saudara-saudara, Elia sudah mendengar pesan Tuhan. Itu sebabnya dia begitu percaya. Pada saat melihat tanda awan sebesar telapak tangan saja, imannya sudah begitu besar. Segera perintahkan kepada Ahab, beritahukan, segera perlengkapi kereta kuda, turun supaya perjalanannya tidak terhalang hujan. Jadi yakin betul akan ada hujan. Karena begitu percaya, iman Elia besar. Kalau saudara ingin dipakai Tuhan, iman saudara harus lebih besar. Mengapa Elia begitu percaya? Karena ia sebelumnya sudah mendengar suara Allah. Iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Itu dasarnya. Jadi kalau saudara berkata, Pak Apin bagaimana supaya iman saya besar? Ada 3 kunci supaya iman saudara besar. Yang pertama, baca Alkitab. Yang kedua, baca Alkitab. Yang ketiga, baca Alkitab. Kok sama aja Pak Apin? Iya, hanya penekanannya, ketekunan, terus menerus, tidak berhenti. Baca Alkitab. Mengapa? Karena Alkitab katakan iman timbul dari apa? Pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Baca Alkitab. Kalau bisa bersuara supaya terdengar. Dan engkau praktekkan, akan timbul iman. Saudara-saudara, lewat engkau mempraktekkan firman, engkau melihat beberapa kejadian dan peristiwa. Sehingga imanmu terus menerus bertumbuh. Iman kita bertumbuh. Baca firman Tuhan. Praktekkan, saudara-saudara. Sebab kalau kita tidak praktekkan, iman hanya sekedar iman. Sebab iman tanpa perbuatan mati. Saudara, baca firman Tuhan. Praktekkan firman Tuhan. Nah, kalau tidak membaca, bagaimana bisa mempraktekkan firman Allah? Saudara-saudara. Ini syarat pertama. Kalau saudara ingin membangun rohanimu lebih baik, yang pertama, saudara harus menjadi orang Kristen yang memiliki iman yang besar. Bangunlah dirimu lewat membaca firman Allah dan mempraktekkan konsisten untuk hal itu. Sehingga imanmu bertumbuh dan semakin dewasa. Katakan amin. Kalau iman saudara bertumbuh, engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Syarat yang kedua, saudara-saudara, semangat. Antusias. Syarat yang kedua, kalau kita ingin menjadi orang Kristen, ingin membereskan rohani kita, terjadi kebangunan rohani dalam diri kita, kita harus memiliki semangat yang lebih dari orang lain.
Kita punya antusiasme yang lebih dari orang lain. Banyak orang beriman. Saya menjumpai banyak orang Kristen yang percaya Yesus. Tetapi belum tentu bergairah, bersemangat, berantusias. Contohnya saja, misalnya kisah dari Yunus. Yunus itu percaya kepada Tuhan, tapi melarikan diri dari panggilan. Yunus itu percaya kepada Tuhan, akhirnya terpaksa dia berkhotbah di Niniwe. Suksesnya luar biasa. Niniwe bertobat. Bahkan seluruh kota Niniwe gempar dengan berita itu. Bahwa 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Dan Niniwe bertobat. Tetapi Yunus minta mati loh, saudara-saudara. Yunus putus asa loh. Artinya, orang banyak beriman, tetapi kehilangan gairah. Ada banyak orang masa pandemik ini percaya kepada Kristus, tapi nggak semangat, saudara-saudara. Ikut Zoom nggak semangat, ibadah nggak semangat. Kadangkala saudara-saudara ibadah sambil main-main. Ditutup kameranya supaya pendeta tidak tahu, saudara-saudara. Kenapa? Gak ada gairah, tidak ada semangat. Dalam ayat 42 yang tadi kita baca, jelas sekali di sana bahwa Ahab turun untuk makan dan minum. Tetapi Elia, dia naik ke puncak gunung Karmel untuk berdoa. 7 kali di sana dia berdoa. Ini mau menunjukkan semangat yang pantang mundur. Sebelum terjadi tidak berhenti berdoa. Sebelum terjadi tidak berhenti berlutut. Hebat semangat dan gairahnya. Elia tidak gampangan menjadi Kristen. Yang gampang loyo, gampang menyerah, gampang tinggalkan Tuhan, gampang kecewa. Tidak, saudara-saudara. Sekalipun dia memang juga manusia biasa, pernah juga saudara-saudara minta mati saat di bawah pohon ara. Dan malaikat Tuhan melayani Elia, saudara-saudara. Kadang-kadang saya berkata begini kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Mungkin engkau mengalami kelemahan, keputusasaan. Tapi jangan berlarut-larut. Mungkin engkau mengalami kesedihan dan duka karena ada yang meninggal dari COVID-19 keluargamu. Tapi jangan sampai berlarut-larut. Saudara sedih, it's okay. Saya pun pernah mengalaminya. Karena istri saya 11 hari di rumah sakit COVID-19. Antara mati dan hidup, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya jangan terus-menerus mengeluh. Jangan terus-menerus loyo, sedih, dan terus menyerah. No. Saudara harus bangkit. Bagaimana membangkitkannya? Lalu nunggu siapa Pak Apin? No. Kita tidak menunggu orang lain untuk semangat. Ayo semangatkan dirimu. Semangati dirimu. Bahwa ada Allah yang menyertai. Ada Allah yang besar. Ada Allah yang membela. Ada Allah yang menolong. Ada Allah yang mengasihi. Ada Allah yang mencintai saudara. Ada Allah yang bisa melakukan perkara yang besar. Ada Allah. Saudara-saudara. Ayo semangati dirimu. Kalau bukan saudara yang menyemangati diri saudara. Siapa lagi? Nunggu hamba Tuhan, nunggu pendeta, nunggu jemaat lain. Jemaat lain pun sedang nunggu. Kenapa tidak mulai dari saudara? Katakan amin. Katakan amin. Kenapa tidak mulai dari saudara? Ayo semangat. Semangat baca Alkitab. Semangat berdoa. Semangat beribadah. Semangat saudara kerja. Semangat saudara-saudara dalam kehidupan. Tiap hari mengucap syukur. Itu tanda orang semangat. Jangan menyerah. Syarat yang ketiga, kalau ingin dipakai Tuhan untuk sebuah kebangunan rohani, sehingga timbul kebangunan rohani, harus punya ketekunan. Ia seorang yang harus memiliki ketekunan lebih daripada orang lain. Ketekunan apa Pak Apin? Salah satunya di sini, Elia tekun berdoa. Sampai 7 kali dia berdoa sampai terjadi mujizat. Saudara jangan berhenti baru berdoa sekali. Jangan berhenti baru berusaha sekali. Jangan berhenti baru pelayanan sekali. Engkau menghadapi kegagalan, benturan, tantangan. Saudara berhenti. No. Ada banyak orang saudara-saudara dalam dunia usaha. Mudah sekali kecewa dan berhenti. Sehingga gak pernah ada kemajuan. Sama dengan berdoa. Saudara baru 1 kali berdoa sudah berhenti. Tidak bisa. Saudara harus terus.
Dan hebatnya saudara-saudara, Elia mengalaminya. Mengapa Elia terlatih demikian? Dia banyak dilatih oleh Tuhan. Salah satunya Tuhan berkata kepada Elia, Elia kamu pergi ke sungai Kerit, di sana kamu diam. Elia ngapain di tepi sungai Kerit? Diam saja. Ngelihat ikan bergeleparan mati karena tidak ada air. Kering. Begitu. Tidak. Elia tekun di sana berlatih berdoa, berlatih kesabaran, berlatih karakter, berlatih ketekunan, berlatih dalam memuji Tuhan. Di sana dia retreat secara pribadi. Baru dia keluar jadi hamba Tuhan yang besar. Saya rindu Bapak Ibu Saudara-saudara, pada masa pandemi ini banyak orang Kristen retreat secara pribadi, bukan 3 hari, bukan 5 hari, tetapi beberapa tahun ini retreat kita di rumah masing-masing, supaya bila ini selesai, keluar menjadi orang-orang hebat di sana. Ini tentu bagi orang yang mengerti rencana Allah, mengerti kehendak Allah. Dia mengerti, berarti ada waktu Tuhan. Ini masa mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang hebat di dalam Tuhan. Mari, seperti Elia naik ke puncak gunung Tuhan. Sekarang kita berlatih naik ke puncak gunung Tuhan. Untuk retreat berjumpa dengan Tuhan. Dan tekun di dalamnya. Yang terakhir, yang keempat. Kalau kita ingin menjadi orang Kristen, menjadi pelopor kebangunan rohani, kita harus memiliki kuasa yang lebih dari yang lain. Di dalam ayat 46 berkata, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Saudara-saudara, mengapa Elia bisa melakukan mujizat yang luar biasa, membangkitkan orang mati, bisa menurunkan api dari sorga, saudara-saudara, bisa melakukan perkara-perkara yang besar? Mengapa? Jawabannya sederhana, karena Elia diurapi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, iman tidak cukup tanpa semangat. Semangat dan iman saja tidak cukup tanpa ketekunan. Ketekunan saja tidak cukup tanpa kuasa Allah. Jadilah orang Kristen yang memiliki kuasa. Seperti murid-muridnya dihinggapi kuasa Roh Kudus. Dinaungi kuasa Roh Kudus. Hingga mereka bergerak membawa kebangunan rohani di berbagai tempat, di berbagai situasi, di berbagai masalah. Menjadi berkat bagi orang. Bagi bangsa-bangsa, bagi keluarga. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu dipakai oleh Tuhan dan rindu mengawali kehidupan dengan kebangunan rohani secara pribadi. Bangkitkan iman saudara, bangkitkan semangat saudara. Terus tekun di dalam doa dan minta pengurapan kuasa Roh Kudus. Engkau akan berubah. Dan perubahan dalam hidupmu akan mengubah orang lain. Dan pada saat orang lain mengalami perubahan berdampak bagi bangsa dan negara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami rindu Tuhan. Berkat-Mu turun atas kami lewat kebenaran firman Allah. Sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang bertanggung jawab atas kebangunan rohani dalam diri kami masing-masing. Karena firman-Mu berkata, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri. Di atas dasar iman-Mu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Tuhan, tolong kami supaya kami bertanggung jawab atas rohani kami secara pribadi lepas pribadi. Sehingga kami membangunnya dengan membaca firman Allah supaya timbul iman. Kami menyemangati diri kami lewat mempraktekkan firman Allah karena ada harapan di dalam Tuhan. Sehingga semangat kami kembali. Kami percaya Tuhan setiap janji-Mu pasti digenapi. Sehingga kami begitu tekun ya Bapa, tekun terus tekun di dalam Engkau. Bahkan kami minta pengurapan kuasa Roh Kudus. Sehingga kami dapat berjalan dalam kebenaran. Dan kebangunan rohani terjadi pada jemaat GBI Menteng saat ini. Bapak hamba berdoa bagi setiap yang sakit. Bagi setiap yang lemah. Setiap yang kekurangan. Bahkan setiap yang putus asa. Lewat pemberitaan firman hari ini. Mereka dibangkitkan, dibangunkan kembali. Sehingga mereka menjadi orang Kristen yang bertumbuh secara maksimal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Jemaat yang disayangi Tuhan Yesus, kita sudah beribadah, kita sangat diberkati. Saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi kepada Tuhan, kita bisa memberi ke nomor rekening yang ada dicantumkan di layar. Sebelumnya izinkan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Kau berkati umat-Mu, Engkau sangat suka kalau kami memberi dengan sukacita, dengan ucapan syukur, dan percaya bahwa Engkau disenangkan dengan pemberian kami. Berkati umat-Mu Tuhan, usaha, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, studi, kesehatan yang prima Tuhan. Senantiasa ada bersama jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur karena Kau setia, ku bersyukur untuk selama-lamanya. Penuhi kehidupanku, Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang, kita ingin diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Jemaat yang disayangi Tuhan Yesus, engkau dipedulikan Tuhan. Mata Tuhan tertuju padamu, engkau diberkati, engkau dibela, engkau dijagai. Rencana Tuhan indah bagi masa depan. Dan kemurahan Bapa, kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan, sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan, amin.